soal Iya. konflik pribadi misalnya, eee, suka terjadi juga kan dalam bisnis patungan gitu, paling banyak mungkin soal itu tadi ya, profit dan segala Iya. macamnya gitu. So, Salah satu gimana supaya ini salah satunya memang tadi satu masalah pembagian profit ya gitu. Mhm. Kalau di awal sudah jelas, maka selanjutnya kan mengacu kepada kesepakatan pembagian profit Iya, itu tadi. Tetapi di sini konflik pribadi itu bukan hanya masalah permodalan atau pembagian persentase profitnya. Contoh misalnya ada masalah-masalah pribadi, ya masalah pribadi, ke bawah ke usaha gitu. Mau meeting aja udah rasanya udah marah gitu ngelihat dia duluan. Itu konflik pribadi. Itu bisa terjadi, ya. Karena itu memang harus berdasarkan profesionalisme. Nah, sulitnya memang kalau usaha yang berdasarkan pertemanan, ini yang nomor 2 nih, sulitnya bersikap profesional. Contoh misalnya, datang meeting suka telat, gitu. Mentang-mentang teman sendiri, gitu, ya. Membuat laporan nanti aja, namanya juga teman sendiri. Lewat WhatsApp aja atau SMS aja, gitu, ya. Males membuat laporan, gitu. Soalnya direkturnya juga teman sendiri, gitu. Dia bukan atasan. Itu ya sulitnya bersikap profesional. Kemudian keputusan berdasarkan kepercayaan. Contoh misalnya, ya misalnya dalam transaksi pembelian. Kalau bisnis itu suka misalnya ada pembelian bahan baku, ada pengeluaran-pengeluaran lah gitu, ya. Nah pengeluaran-pengeluaran itu misalnya itu kan perlu dicatat, bahwa terjadi pengeluaran. Nah kadang-kadang karena saking percayanya, nota, kwitansi itu tidak ada. Jadi aku perlu segini nih kirim duit ya. Nah itu, ya. Nah itu bisa jadi menimbulkan ketidakrapihan gitu, tidak tertib administrasi yang berakibat nanti tidak jelas uang masuk uang keluar itu tidak jelas penggunaannya. Nah itu adalah menjadi akibatnya kesalahan pengelolaan manajemen. Dan itu juga termasuk salah satu pemicu juga kali ya Mbak Mika soal ada dugaan penggelapan dana lah, transfer ke rekening pribadi dan segala macam gitu. Jadi nanti ujung-ujungnya saling tuding karena sebenarnya tidak rapi masalah pengelolaan usaha ini. Uang keluar itu tidak tercatat dengan benar, ya. Kemudian pemasukan pun juga tidak dicatat dengan benar, gitu. Ya tidak pernah membuat laporan keuangan, jadi kesulitan juga mau lapor pajak, gitu. Ya itu yang sehingga apakah usaha untung atau tidak? Itu tidak jelas gitu. Kalau untung berapa, kalau ruginya berapa dan kenapa gitu. Pemilik biasanya hanya biasanya bertanya-tanya, kok tahun ini tidak ada pembagian keuntungan ya? Gitu. Nah, kemudian yang pengelola temennya cuma bisa berkomunikasi secara verbal saja tanpa ada bukti. Usaha tidak untung tahun ini gitu. Loh, tahunya dari mana? Buktinya apa? Berdasarkan SMS saja begitu atau email saja gitu. Nah itu kan menimbulkan kecurigaan. Oke, perlu nggak kalau misalnya dalam kerjasama nggak ada yang ahli dalam bidang akuntan gitu, sewa pihak ketiga atau gimana Pak Mika bagusnya? Atau cukup disiplin aja sebenarnya? Begini, wirausaha itu bukan superwoman atau superman begitu ya, yang bisa segala macam gitu. Tidak ada orang yang bisa segala macam, ya. Jadi urusan keuangan memang harus orang yang ahli keuangan gitu, ya. Atau setidaknya kalau kita belum bisa menggaji orang, memang harus kita sendiri. Karena itu tetap harus dijalankan, tetapi secara simpel dan sederhana. Intinya harus ada catatan begitu saja, ya. Itu harus dijalankan. Kalau tidak ada catatan, berarti segala sesuatu transaksi perlu dilakukan lewat rekening di bank. Karena rekening di bank kan pasti tercatat, atau lewat e-money atau e-wallet gitu. Nah, sebagai entrepreneur, wirausaha harus istilahnya knowledgeable, harus bisa menggunakan berbagai tools itu tadi gitu, ya. Nanti kalau usaha sudah berkembang, sudah bisa menggaji, baru mempekerjakan bagian keuangan gitu. Tapi tertib administrasi itu harus dijalankan agar tidak berujung kecurigaan tadi. Jadi usaha dilakukan dengan transparan. Bisnis pertemanan apalagi misalnya belum berbadan hukum gitu kan, apakah memang harus banget punya rekening perusahaan sendiri, bisnis sendiri, jadi supaya jelas gitu alur masuk kasnya ataupun pengeluarannya? Betul sekali, memang harus dipisahkan antara urusan pribadi, uang pribadi dengan urusan perusahaan, uang perusahaan gitu. Jadi tidak boleh dicampur adukan gitu. Nah, pada saat awal-awal perusahaan belum memiliki badan hukum gitu, memang bentuknya pasti informal, usaha perorangan gitu ya. Namun pengelolaan keuangannya ya itu kan sudah bisa dipisahkan dari awal. Jadi kalau untuk urusan pribadi ya pakai rekening bank pribadi, tapi kalau untuk urusan perusahaan pakai rekening yang terpisah, walaupun bukan atas nama perusahaan, tapi bisa jadi si pemilik
pemiliknya kan berdua gitu, buka rekening satu lagi atas nama pribadi si pemilik ya, yang juga diawasi oleh gitu, oleh fungsinya ya, yang terpisah dari rekening untuk pribadi begitu, walaupun tetap atas nama pribadi. Nanti kalau sudah punya badan hukum, baru rekening atas nama perusahaan. Oke, di tengah jalan Mbak Mika, kita kan nggak mau itu terjadi, suka ada konflik misalnya, tiba-tiba ada rekan yang mungkin produktivitasnya di usaha yang dibangun bersama itu tidak maksimal karena dia udah bangun usaha yang baru gitu. Bagaimana dengan pembagian profitnya? Apakah sama dengan kesepakatan yang awal atau disesuaikan lagi sama apa ya, keterlibatan dia lah dalam aktivitas bisnis? Oh begini, kalau kita sudah ada kesepakatan dari awal, apalagi kita tanda tangan hitam di atas putih, walaupun sifatnya masih belum dibawa ke akta notaris gitu ya, tanda tangan di atas materai gitu, itu adalah suatu surat perjanjian kontrak kesepakatan yang harus kita patuhi gitu. Kita tidak bisa mungkin karena dia tidak pernah masuk kantor gitu, karena dia punya bisnis lain yang tidak ada hubungannya dengan bisnis kita gitu ya, kemudian kita jadi menjustifikasi bahwa dia tidak serius menjalani bisnis ini dan lebih serius menjalani bisnis yang lain, sehingga terjadi penurunan kinerja bisnis dari usaha patungan itu tadi. Kemudian kita menjustifikasi bahwa kalau gitu keuntungannya dikurangin dong. Kita pun harus profesional. Profesional itu dalam arti kita mentaati kontrak perjanjian sebagai pembagian di antara pemilik. Nah, masalah mengenai kinerja yang menurun itu adalah hal yang berbeda, begitu ya. Hal yang berbeda, sehingga itu dia sebagai pengelola, apakah kemudian yang tadinya biasanya dia dapat bonus, tapi karena kinerjanya menurun dia tidak dapat bonus gitu. Tetapi masalah pembagian profit perusahaan itu mesti sesuai dengan kesepakatan. Tidak boleh sewaktu-waktu atau sewenang-wenang dirubah sesuai dengan kemauan kita. Meskipun hubungannya berteman, tetapi kalau sudah jalankan bisnis patungan tetap harus dijalankan secara profesional. Penempatan tugas maupun profit itu harus dibagi secara profesional juga ya, supaya bisnisnya menarikan modal itu. Iya, supaya bisnisnya tetap jalan, bukan malah buntung di belakangan gitu ya Mbak Mika. Terima kasih waktu jadikan kompas bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Ining Tias, NPM 2363002, program studi administrasi bisnis, mata kuliah negosiasi bisnis, dosen pengampu Dedi Kusyono. Saya di sini akan membahas materi mengenai awas bisnis patungan risiko konflik tinggi. Untuk materi yang pertama ialah latar belakang konflik. Bisnis patungan atau yang kita sebut joint venture atau partnership memiliki peluang memperoleh keuntungan yang besar, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Bisnis patungan adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal, keahlian, aset, dan maupun jaringan yang menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Untuk materi selanjutnya, mengapa konflik bisa terjadi? Dalam akar dan faktor penyebab. Konflik dalam bisnis patungan terjadi karena setiap mitra memiliki kepentingan, harapan, dan kerjasama yang belum tentu sama. Jika sejak awal tidak ada kesepakatan yang jelas, perbedaan tersebut dapat berkembang menjadi perselisihan yang menghambat jalannya usaha. Akar konfliknya yaitu perbedaan tujuan usaha, di mana masing-masing mitra memiliki visi dan target yang berbeda. Kedua, kurangnya rasa percaya diri, sehingga muncul kecurigaan dalam pengelolaan keuangan maupun pengambilan keputusan. 3. Tidak adanya aturan kerjasama yang jelas, misalnya mengenai pembagian tugas, modal, keuntungan, dan tanggung jawab. Untuk materi selanjutnya ialah faktor penyebab konflik. Yang pertama, komunikasi yang kurang terbuka antar mitra. Kedua, pembagian keuntungan yang dianggap tidak adil. Ketiga, ketidakseimbangan kontribusi modal, tenaga, atau waktu. Yang keempat, perbedaan gaya kepemimpinan dan cara mengambil keputusan. Yang selanjutnya, salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya
sesuai kesepakatan. Selanjutnya, pengelolaan keuangan yang tidak transparan. Yang selanjutnya, campur tangan urusan pribadi atau keluarga dalam pengelolaan bisnis. Yang selanjutnya, tidak adanya mekanisme penyelesaian konflik ketika terjadi perselisihan. Untuk materi selanjutnya ialah sifat konflik terbagi menjadi dua, konflik konstruktif dan konflik destruktif. Konflik konstruktif adalah konflik yang memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha. Contohnya ada 3. Yang pertama, perbedaan ide dalam menentukan strategi bisnis yang menghasilkan keputusan lebih baik. Yang kedua, diskusi mengenai pembagian tugas agar pekerjaan menjadi lebih efektif. Yang ketiga, evaluasi terhadap kinerja mitra sehingga usaha dapat berkembang. Konflik destruktif adalah konflik yang berdampak negatif dan menghambat jalannya bisnis. Contohnya ada 4. Yang pertama, perselisihan mengenai pembagian keuntungan. Yang kedua, salah satu mitra menyalahgunakan dana perusahaan. Yang ketiga, ketidakpercayaan antar mitra yang menyebabkan kerjasama menjadi tidak harmonis. Yang keempat, perbedaan kepentingan yang berujung pada pembubaran bisnis patungan. Untuk materi selanjutnya, dampak konflik. Dampak konflik terbagi menjadi 2. Dampak positif, dampak negatif. Dampak positif terbagi menjadi 3. Yang pertama, mendorong evaluasi terhadap sistem kerja yang kurang efektif. 2. Memunculkan ide dan solusi baru, memulai diskusi. Meningkatkan komunikasi apabila konflik diselesaikan secara terbuka. Yang ketiga, memperjelas pembagian tugas, hak, dan tanggung jawab masing-masing mitra. Dampak negatifnya terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, menurunnya kepercayaan antar mitra bisnis. Yang kedua, hubungan kerja menjadi harmonis dan sulit bekerja sama. Ketiga, proses pengambilan keputusan menjadi lambat karena sering terjadi perbedaan pendapat. Yang selanjutnya, operasional bisnis terganggu sehingga produktivitas menurun. Yang selanjutnya, timbul kerugian finansial akibat kesalahan pengelolaan atau terhambatnya kegiatan usaha. Yang selanjutnya, reputasi perusahaan dapat menurun, di mana pelanggan, pemasok, maupun investor. Yang selanjutnya, kerjasama bisnis dapat berakhir memulai pembubaran usaha atau jalur hukum apabila konflik tidak terselesaikan. Untuk materi selanjutnya ialah upaya penyelesaian konflik dapat menjadi 7 bagian. Yang pertama, membangun komunikasi yang terbuka. Kedua, membuat perjanjian kerjasama yang jelas. Ketiga, melakukan musyawarah. Yang keempat, menjaga transparansi. Yang kelima, membagi peran dan tanggung jawab secara adil. Yang keenam, menggunakan pihak ketiga. Dan yang ketujuh, melakukan evaluasi secara berkala. Untuk materi selanjutnya ialah pelajaran yang dapat diambil. Konflik dalam bisnis patungan menunjukkan bahwa kerjasama tidak hanya membutuhkan modal dan tujuan yang sama, tetapi juga komunikasi yang terbuka serta rasa saling percaya. Selain itu, perjanjian kerjasama perlu disusun secara jelas dan rinci, termasuk mengenai pembagian keuntungan, pengambilan keputusan, penyelesaian perselisihan, dan pembagian risiko. Perbedaan pendapat dalam menjalankan usaha merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu, setiap konflik sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah, negosiasi, dan komunikasi yang baik agar hubungan kerjasama tetap terjaga dan tujuan dapat tercapai. Untuk materi selanjutnya ialah
Kesimpulan, bisnis patungan merupakan bentuk kerjasama yang memberikan peluang bagi para mitra untuk menggabungkan modal, keahlian, dan sumber daya guna mengembangkan usaha. Namun, kerjasama ini juga memiliki risiko konflik yang cukup tinggi karena adanya perbedaan kepentingan, visi, cara pengelolaan, maupun pembagian keuntungan. Oleh karena itu, setiap bisnis patungan perlu dibangun di atas komunikasi yang terbuka, rasa saling percaya diri, pembagian hak dan tanggung jawab yang jelas, serta perjanjian kerjasama yang kuat. Sekian hasil presentasi materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.